Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pecahan. Sekarang kita menuju pada penjelasannya. Selamat belajar. Sebelum menuju pada penjelasan, sebelumnya kakak perkenalkan terlebih dahulu ya. Pada video kali ini kalian akan belajar bersama kakak. Nama kakak Muhammad Nur Wijayanto. Kalian bisa memanggil Kak Wijay dengan NIM 2019-33273 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mulia Kudus. Nah, kita langsung saja menuju pada penjelasan materi. Pada video kali ini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama ada KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua ada KD 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kemudian, indikator dari pembelajaran yang pertama, menjelaskan dan menggunakan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. Yang kedua, menjelaskan dan menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengulangan pecahan berpenyebut sama. Kemudian pada video ini adalah materi dari materi inti. Coba kalian amati, apakah nama buah tersebut? Bagaimana? Apakah nama buah tersebut adik-adik? Ya betul, nama buah tersebut adalah buah semangka. Kemudian, apa yang terjadi apabila satu buah semangka tersebut dipotong-potong? Apa yang akan terjadi adik-adik? Yang akan terjadi, buah semangka tersebut akan terbelah. Setelah mengamati penjelasan sebelumnya, dapatkah adik-adik menjelaskan arti dari pecahan itu apa? Nah, coba simak penjelasan berikutnya ya. Apa yang dimaksud pecahan itu? Jadi, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pada gambar ini dinamakan gambar apa adik-adik? Jadi gambar ini adalah gambar pizza.
Dari satu pizza utuh, kemudian adik-adik membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Maka, dari satu bagian dibagi menjadi dua bagian sama besar dapat ditulis menjadi lambang pecahannya, yaitu 1/2. 1 diperoleh dari banyaknya keseluruhan, sedangkan 2 diperoleh dari banyaknya bagian yang sudah terbelah. Maka kalau ditulis dari masing-masing bagian pertama dapat ditulis 1/2, dan bagian kedua dapat ditulis juga menjadi 1/2 karena keduanya termasuk satu bagian yang sama. Dari pecahan 1/2, 1 dinamakan pembilang, sedangkan 2 dinamakan penyebut. Dari angka tersebut dapat dibaca 1/2 atau dapat dibaca juga setengah. Pengertian dari pembilang adalah bagian yang secara utuh atau di atas garis per. Sedangkan penyebut adalah banyaknya bagian yang setelah dipotong atau dibagi yang terletak di garis per. Apakah kalian tahu apa garis per itu? Garis per adalah garis yang terletak di antara pembilang dan penyebut, atau juga dinamakan garis pemisah antara pembilang dan penyebut. Berikut contoh latihan. Ada pizza 1 secara utuh dibagi atau dipotong menjadi 3. Maka kalau ditulis yaitu 1/3. 1 diperoleh dari banyaknya pizza mula-mula, kemudian 3 didapat dari banyaknya pizza setelah dipotong. Maka kalau ditulis 1/3 bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Kemudian ada gambar pizza juga. Dari satu pizza utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka kalau ditulis dalam lambang pecahan yaitu 1/4. 1 diperoleh dari banyaknya pizza, sedangkan 4 diperoleh dari banyaknya pizza setelah dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Maka kalau dibaca yaitu 1/4 atau 1/4. Sekarang ada gambar lingkaran, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Muncul pertanyaan, apa lambang pecahan dari gambar roda di atas? Sekarang kita menghitung dulu banyaknya bagian yang berwarna. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Yang kedua, kita menghitung banyaknya keseluruhan bagian. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau
ditulis menjadi lambang pecahan, yaitu 3/8. 3 dari banyaknya bagian yang berwarna, sedangkan 8 dari banyaknya seluruh bagian yang sudah dibagi atau dipecah. Sekarang ada gambar kotak yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Langkah pertama sama seperti tadi, kita menghitung banyaknya bagian yang berwarna. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kemudian yang kedua, kita menghitung banyaknya seluruh bagian. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kalau ditulis dalam lambang pecahan menjadi 4/8. 4 diperoleh dari banyaknya bagian yang berwarna, sedangkan 8 diperoleh dari seluruh bagian yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sekarang kita coba latihan dengan soal-soal pilihan ganda. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Soal yang pertama, roti tawar terbagi menjadi titik-titik bagian. Ada berapa adik-adik? Ayo coba dihitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Jadi jawabannya adalah yang C, 5 bagian. Karena jumlah roti seluruhnya ada 5. Coba dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ada 5 bagian dan lambang pecahannya berarti 5. Sekarang soal kedua. Lambang pecahan gambar di bawah ini adalah, ada gambar kotak, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Coba kalian hitung dulu banyaknya bagian yang berwarna. Kemudian yang kedua, kalian menghitung banyaknya seluruh bagian. Ada berapa adik-adik? Ayo coba dihitung, ada berapa? Jadi jawabannya adalah yang A, 1/4. Karena banyak kotak berwarna ada 1 bagian dan banyak seluruh kotak ada 4 bagian. Jadi lambang pecahannya dapat ditulis 1/4. Soal yang ketiga. Lambang pecahan dari angka tersebut dibaca. Ayo adik-adik, angka berapa itu? Ayo, coba dilihat angkanya itu angka berapa dan dibaca berapa. Ya betul, jadi jawabannya adalah yang C, 2/4. Karena angka tersebut dapat dibaca 2/4 dan tulisannya juga angka 2/4. Jadi dibaca 2/4.
Soal yang keempat. Gambar yang tepat untuk lambang pecahan 2/5 adalah. Nah, coba kalian cari gambar yang menunjukkan angka 2/5. Ayo adik-adik, gambar yang mana? Jadi jawabannya adalah gambar A. Karena banyak dari kotak yang berwarna, pada gambar A ada 2 bagian, dan banyak seluruh kotak ada 5 bagian. Jadi jawaban yang benar adalah gambar yang A. Sekarang adalah soal nomor 5. 2/20 dapat ditulis dengan lambang pecahan. Ayo adik-adik, lambang pecahan yang mana? Jadi jawabannya adalah yang A. 2/20 dapat ditulis dengan lambang pecahan, yaitu angka 2 per angka 20. Sekian penjelasan dari kakak ya adik-adik. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Sampai jumpa lagi pada penjelasan materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.